Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Kurniawan, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Dasar-dasar Komunikasi Bisnis. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dari komunikasi bisnis. Secara umum, komunikasi bisnis adalah suatu komunikasi verbal maupun nonverbal antara orang-orang di dalam dan di luar perusahaan. Hal ini meliputi gagasan, ide, pendapat, hingga informasi yang dilakukan secara personal ataupun impersonal. Dalam pengertian lain, komunikasi bisnis adalah cara karyawan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan suatu bisnis. Poin selanjutnya yaitu tujuan dari komunikasi bisnis, yang mana terdapat 3 tujuan, yaitu tujuan pertama memberi informasi, yang dimana maksud dari memberikan informasi di sini yaitu pada seputar dunia usaha dagang kepada pihak lain. Misalkan seorang pimpinan perusahaan memerlukan beberapa staf administrasi baru di kantor cabang. Tujuan kedua yaitu melakukan persuasi. Tujuan komunikasi bisnis ini ialah melakukan bujukan kepada pihak lain sehingga maksud serta tujuan yang disampaikan mampu dipahami secara baik dan benar. Hal ini kerap digunakan terutama ketika berkaitan dengan negosiasi, musyawarah, dan semacamnya. Selanjutnya, tujuan yang terakhir yaitu melakukan kolaborasi, yaitu melakukan kerjasama dengan pihak lain, yang mana merupakan salah satu tujuan komunikasi bisnis yang tak kalah penting. Melalui jalinan komunikasi ini, seorang dapat dengan mudah menjalankan suatu kerjasama, entah itu dengan pihak domestik atau juga perusahaan asing sekalipun. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi bisnis. Terdapat 6 jenis komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan interaksi yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan jenis komunikasi yang terjadi dengan pihak luar, seperti bersama mitra, pelanggan, vendor, dan lain-lain. Yang ketiga, komunikasi vertikal merupakan jenis komunikasi dalam perusahaan yang terjadi secara timbal balik antar tingkatan saja. Misalnya, komunikasi antara direksi tanpa mengikut sertakan bawahan. Yang keempat, komunikasi horizontal. Tipe horizontal ini dilakukan antara satu tingkatan atau jabatan. Biasanya jenis ini cenderung bersifat non-formal dan lebih santai dibanding komunikasi vertikal. Yang kelima, komunikasi dari atasan pada bawahan. Jenis komunikasi ini bisa juga disebut sebagai komunikasi internal ke bawah. Dalam konteks tersebut, komunikasi haruslah memperhatikan jabatan atau tingkatan pada sebuah perusahaan. Misalnya, komunikasi yang dilakukan seseorang pimpinan kepada pegawainya. Dan yang terakhir, komunikasi dari bawahan ke atasan. Sebaliknya, jenis ini dikenal dengan jenis komunikasi internal ke atas. Sama seperti sebelumnya, komunikasi ke atas memperhatikan tingkatan dalam perusahaan, sehingga tidak dapat dilakukan sembarangan. Contohnya ialah ketika pegawai memberikan laporan rutin kepada pimpinan atau atasan. Poin selanjutnya yaitu tahapan proses komunikasi. Yang pertama, pengirim memiliki ide atau gagasan. Yang kedua, ide diubah menjadi pesan. Yang ketiga, pemindahan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Dan yang terakhir adalah penerima pesan bereaksi dan mengirim umpan balik. Adapun fungsi komunikasi bisnis. Fungsi dari komunikasi bisnis terdiri dari 4. Yang pertama,
Fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Yang kedua, fungsi persuasif. Banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah, sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan. Yang ketiga, fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Nah, jadi bagaimana sih komunikasi yang efektif itu? Jadi komunikasi yang efektif yaitu komunikasi yang apabila terjadi pemahaman yang sama dan merangsang pihak lain untuk berpikir atau melakukan sesuatu. Sekian penjelasan materi dasar-dasar komunikasi bisnis yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.